Halo teman-teman yang baru menemukan channel ini, semoga kalian sehat selalu dan dikuatkan setiap harinya. Di video ini, kita akan mendengarkan kisah dari yang kita sebut saja Rina yang mendapat pengalaman mistis yang membuat hidupnya hampir hancur. Kisah ini tentang pengkhianatan dari seorang sahabatnya dikarenakan cinta. Siapkan diri kalian, karena kisah ini akan membuat kalian tidak bisa tidur. Sebelum itu, menekan tombol like dan subscribe sangat membantu untuk channel kecil ini. Terima kasih. Nama saya Rina. Usia saya 25 tahun. Saya seorang desainer grafis di sebuah agensi kreatif. Hidup saya terasa sempurna. Saya punya karir yang bagus dan juga memiliki pacar yang sangat saya cintai. Namanya Dion. Dan seorang sahabat karib yang selalu ada untuk saya. Namanya Maya. Kami bertiga sering menghabiskan waktu bersama. Dion dan Maya juga terlihat akrab. Saya tidak pernah sekalipun curiga ada hal aneh di antara mereka. Maya adalah sahabat yang saya percaya sepenuh hati. Saya sering menceritakan semua hal kepadanya, termasuk tentang hubungan saya dengan Dion. Namun, kejanggalan mulai muncul perlahan. Saya mulai sering merasakan sakit kepala hebat yang datang tiba-tiba. Sakitnya bukan seperti pusing biasa, tapi seperti ada yang menekan dan meremas otak saya dari dalam. Rasanya sangat berat dan menyiksa. Saya juga sering merasa lelah yang luar biasa meskipun sudah cukup beristirahat. Selain itu, pikiran saya mulai kacau. Saya sering merasa cemas tanpa alasan, mudah marah, dan sering menangis tiba-tiba. Konsentrasi saya buyar, dan saya mulai sering melamun. Saya menjadi seorang pelupa, bahkan untuk hal-hal penting. Dion dan Maya awalnya mencoba menenangkan saya. Mereka bilang, mungkin saya terlalu banyak pikiran atau stres karena pekerjaan. Tetapi kondisi saya semakin parah. Sakit kepala dan kelelahan itu terus menyiksa saya. Tapi yang paling menakutkan adalah gangguan mental yang saya alami. Saya mulai sering berhalusinasi. Saya melihat bayangan-bayangan aneh di sudut mata, mendengarkan bisikan-bisikan yang mengejek saya, dan mencium aroma busuk yang hanya saya yang bisa menciumnya. Saya sering melihat sosok hitam tinggi, atau yang biasa disebut genderuwo, berdiri di dekat jendela kamar saya saat malam. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap saya dengan mata merah menyala. Saya mencoba berteriak, tetapi suara saya tidak bisa keluar dari mulut. Tubuh saya kaku dan tidak bisa digerakkan. Setiap kali mencoba membaca doa, sosok itu akan mendekat dan seolah tertawa mengejek, membuat saya semakin ketakutan. Saya jadi sulit membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Saya sering berbicara sendiri, tertawa, atau menangis tanpa sebab yang jelas. Saya paranoid, merasa semua orang ingin menyakiti saya. Saya jadi tidak bisa bekerja, tidak bisa keluar rumah. Saya mengurung diri di kamar. Orang tua saya sangat khawatir. Mereka membawa saya ke psikiater. Setelah serangkaian pemeriksaan, saya didiagnosa mengalami psikiokis akut dan gangguan kejiwaan berat. Saya sempat divonis bermasalah dan harus dirawat inap di rumah sakit jiwa selama 3 bulan. 3 bulan itu adalah neraka bagi saya. Saya merasakan siksaan mental yang luar biasa. Saya diberi obat penenang, tetapi halusinasi dan bisikan itu selalu saja tetap datang. Saya sering memberontak, berteriak-teriak, dan menangis. Saya merasa putus asa, tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya. Saya merasa seperti terperangkap di dalam kegelapan yang tak berujung. Dion dan Maya sering menjenguk saya di rumah sakit jiwa. Mereka terlihat prihatin.
selalu mencoba menghibur saya. Saya memegang erat tangan Maya, menganggapnya sebagai satu-satunya tumpuan di tengah kegilaan ini. Bagaimana mungkin saya tahu bahwa tumpuan saya justru adalah dalang di balik semua penderitaan ini. Setelah 3 bulan, kondisi saya mulai membaik. Obat-obatan dan terapi perlahan membantu saya kembali ke dunia nyata. Saya mulai berpikir jernih, meskipun kadang masih ada sisa-sisa halusinasi yang muncul. Saya diperbolehkan pulang, tetapi masih harus menjalani rawat jalan dan minum obat secara rutin. Meskipun sudah lebih baik, saya merasa ada yang janggal. Saya tidak memiliki riwayat gangguan jiwa di keluarga, dan hidup saya sebelumnya baik-baik saja. Mengapa ini bisa terjadi secara tiba-tiba dan separah ini? Saya merasa ini bukan sekedar penyakit medis biasa. Di tengah kegelisahan saya bertemu seorang nenek ketika saya sedang berjalan di sebuah taman. Dengan tatapan prihatin, nenek itu berkata, "Orang itu adalah sahabat dekatmu sendiri." Perkataannya seolah sudah membaca pikiran saya. Dia memiliki perasaan terhadap pacarmu, dan dia sangat iri serta dendam kepadamu karena kamu memiliki pacarmu. Dia ingin menyingkirkanmu dari kehidupan pacarmu, bahkan jika itu berarti menghancurkan dirimu. Mendengar perkataan nenek itu, pikiran saya langsung tertuju ke satu orang, sahabat karibku, Maya. Tidak mungkin, saya tidak bisa percaya. Maya adalah orang yang saya percaya, orang yang selalu ada untuk saya. Bagaimana mungkin dia melakukan hal sekeji ini? Saya mencoba menyangkal, tetapi hati saya terasa nyeri. Nenek itu kembali menjelaskan bahwa ilmu santet yang telah dikirimkan Maya ini sangat kuat hingga menyebabkan saya mengalami gangguan jiwa parah. Jin yang dikirimkan terus membisiki saya, menampilkan halusinasi dan mengacaukan pikiran saya. Nenek itu juga menjelaskan tanda-tanda yang harus saya perhatikan. Jika saya sering sakit kepala di bagian ubun-ubun, sering merasa cemas, melihat bayangan di sudut mata, atau mencium bau aneh seperti bangkai atau bunga melati, padahal hal itu tidak ada. Itu adalah indikasi kuat ilmu santetnya. Dan semua itu persis yang seperti saya alami. Saya kembali ke rumah dengan hati hancur. Bukan hanya sakit fisik dan mental yang harus saya hadapi, tetapi juga kenyataan pahit pengkhianatan dari orang terdekat saya. Saya mengingat semua momen saya dengan Maya, canda tawa kami, rahasia yang kami bagi. Semua itu terasa seperti kebohongan besar sekarang. Saya pergi bertemu dengan Maya. Saya bertanya padanya mengapa dia melakukan itu. Awalnya dia menyangkal keras, bahkan menangis dan bersumpah. Tetapi saya menunjukkan beberapa bukti tidak langsung yang sudah saya dapatkan. Perkataan dari nenek itu dan benda aneh yang ditemukan di dekat rumah saya. Akhirnya, Maya pun mengakui semuanya dengan air mata penyesalan, tapi juga dengan kelihatan iri di matanya. Dia bilang dia sangat mencintai Dion dan tidak tahan melihat kami bersama. Dion yang mendengar pengakuan Maya juga sangat terkejut dan marah. Dia tidak menyangka sahabat yang dia percaya selama ini bisa melakukan hal seburuk itu. Dia langsung memutuskan hubungannya dengan Maya. Saya sangat terpukul. Hati saya campur aduk antara marah, kecewa, dan juga sedih. Bagaimana mungkin orang yang sudah selama ini dengan saya, yang selalu saya percaya lebih dari siapapun, mampu melakukan hal ini demi merebut pacar saya. Setelah kejadian itu, saya pun mencoba pengobatan ke Umi yang merupakan seorang ustazah.
Saya meminta untuk diruqyah dengan tujuan agar saya bisa kembali bersih. Proses penyembuhan spiritual dan mental saya berlangsung cukup lama. Saya rutin bertemu dengan Umi dan tidak pernah absen untuk meminum obat dari psikiater. Saya juga berusaha untuk tidak lagi berinteraksi dengan Maya. Setelah beberapa waktu, kondisi saya pun semakin membaik. Sakit kepala itu mulai menghilang. Halusinasi dan bisikan-bisikan itu tidak pernah datang lagi. Kini saya mulai berpikir dengan jernih dan emosi saya menjadi lebih stabil. Saya merasa seperti terlahir kembali. Saya merasa ikatan gaib yang selama ini mengikat saya telah terputus. Saya memutuskan untuk memaafkan Maya, bukan untuknya, tetapi untuk diri saya sendiri. Saya tahu, dendam hanya akan merusak diri saya dari dalam. Saya memilih untuk melepaskan beban itu dan fokus kepada kebahagiaan saya. Dion pun selalu ada di sisi saya selama proses penyembuhan ini. Dia membuktikan cintanya tulus dan tidak akan meninggalkan saya. Kami berdua semakin kuat melewati cobaan ini. Saya belajar banyak dari pengalaman mengerikan ini. Saya belajar bahwa iri dan dengki bisa membutakan mata hati seseorang. Tapi yang terpenting, saya belajar bahwa segalanya akan kembali baik jika kita tetap berada di jalan Tuhan dan tidak pernah menyimpan dendam. Kini, saya menjalani hidup baru, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai orang-orang tulus di sekitar saya. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati, menjaga hati dari iri dengki, dan yakin bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya, serta bahwa kita tidak pernah sendirian dalam menghadapi kegelapan. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di Siniar berikutnya.